Dah. Gimana tadi di sekolah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi lama-lama ini makin hijau. Apa? Itu di luar. Di luar makin hijau? Iya. Maksudnya apa sih? Warna hijau gak lampunya di luar? Oh, enggak, itu efek aja. Mataku lihatnya warna hijau. Gimana di sekolah tadi belajar apa? Tadi belajar bahasa Inggris. Apa-apa coba, gimana belajar bahasa Inggrisnya? Contoh apa? Begini kan, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat 10 boleh keluar. Ya, apanya yang dinilai? Centangnya, centang yang dapat 10 boleh keluar. Iya, maksudnya kenapa bisa dapat 10 tuh kenapa? Kita tulis 1 sampai 10. Nulisnya pakai 1 berarti O, N sama apa? E. Oh, kalau tuh? T, W, T, T, W, E. Salah lah. O. Oh. Terus 1, 2. Terus apa? T, H, R, E, E. Terus? F, O, U, R. Oh. Terus 5? F, I, V, E, F, I, V. F, I, V. Udah. Salah dong. Apa emangnya? F, I, V, E. Iya, maksudku begitu. Maksudku begitu. Tadi nggak disebut. Terus habis 5? S, I, X. 6. Terus? S, E, F, bukan V, E, N. 7. Terus? G, I, R. Hah? Apa emangnya? Abi nggak mau kasih tahu lah, nanti cari tahu lah. Itu PR ya, 8 apa? Terus 9? Nine. 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 Nah, apa nyebutnya kok Nine? 9. Terus terakhir 10? Sama aja kayak bacaannya. 10, T, E, N. Oke lah. Berarti yang 8 yang belum bisa nih. Berarti tadi nggak dapat 10 lah poinnya. Maaf ya Bang. Kita ditulisin. Iya, kita ditulis di papan tulis. Baru tadi kita dikasih 5 detik. Harus hafal hurufnya, nggak boleh nulis dulu. Oh gitu. Baru dihapus, jadi aku harus ingat. Tapi pas dihitung kita harus ingat, bukannya nulis, nggak boleh. Tadi Abi ini di sekolah ngajar library time. Jadi anak-anak Abi suruh baca buku. Setelah itu mereka menuliskan apa yang mereka pikirkan setelah baca buku itu. Bukan disuruh nulis bacaannya, tapi setelah baca buku itu jadi memikirkan apa, jadi terbayang apa gitu. Abang ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya abang nih habis baca
tentang gunung berapi, abang langsung berpikir, oh berarti bisa aja ya nasinya Umi itu disebut gunung berapi karena begini-begini, nah gitu. Atau enggak, karena bacaan itu muncul banyak pertanyaan di dalam diri Musa. Musa pernah baca, Musa sih kalau disuruh baca gambarnya doang dilihat-lihat. Aku pernah baca kok. Masa kalau nontonin apa sih di YouTube? Sisi terang. Sisi terang. Coba ceritain satu episode Sisi Terang yang Musa paling suka. Di bawah laut. Hmm? Di bawah laut. Di bawah laut ada apa? Pas pertama kali kita ketemu penyelam. Baru 2004 kaki kita ketemu paus orca. Baru habis itu kita ketemu penyelam profesional. Baru penyelam profesional nggak boleh dalam banget. Ya boleh dalam sih, nggak kayak penyelam biasa, tapi dia lebih dalam lagi. Terus habis itu di dalam ada ikan. Ikan apa? Ikan apa ya? Nggak jelas ini, nggak Nggak jelas ada nih. cumi-cumi. Terus habis cumi-cumi ada kepiting laba-laba Jepang. Abang kira-kira pengen tinggal kalau disuruh pilih, tinggal di kebun sawit, tinggal di laut, di pinggir pantai, atau tinggal di hutan, atau di kayak di tengah kota di Jakarta? Coba pilih. Tengah kota. Kok gitu sih, kenapa? Jadi abang bosan tinggal di kebun sawit begini? Enggak juga sih. Terus? Ya nggak apa-apa. Udah ngantuk banget. Apa? Udah tidur udah, habis nyanyiin apa? Cerita. Oh, cerita. Asal-usulnya ulat. Asal-usul ulat. Enggak asal-usul. Asal-usul apa ya? Yang kita belum. Ya terserah mau asal-usul apa. Kipas kan udah ya. Cermin udah. Asal-usul. Kayaknya semuanya udah. Gorden. Oke, asal-usul korden ya. Iya. Ya sinilah, hadap sinilah. Masa abinya di belakangin. Itu udah tidurnya ada itu. Nah, pada zaman dahulu kala. Kok zaman dahulu kala sih, kita ubah aja lah. Suatu hari di sebuah kota. Bentar. Oke, kita mulai. Suatu hari di sebuah negeri dongeng, negeri kaca namanya. Di negeri itu rumah-rumah terbuat dari kaca. Tembus pandang, indah sekali. Sehingga apapun yang ada di dalam rumah itu bisa terlihat dari luar. Nah, semua orang di situ tidak merasa canggung jika dia dilihat dari luar. Jadi, walaupun kamu masuk rumah, mandi di dalam, mengganti baju, orang-orang di luar bisa melihatnya. Karena di negeri itu mereka belum mengenal rasa malu. Atau di dalam kebudayaan negeri kaca, itu adalah hal yang lumrah. Berbeda dengan kehidupan di Nusantara Indonesia. Orang-orang dindingnya terbuat dari kayu, batu, karena memiliki kebudayaan privasi. Sedangkan di negeri dongeng negeri kaca,
tidak ada privasi. Setiap orang bebas mengetahui satu sama lain. Hingga suatu hari seorang ustadz bernama Lamusa Khairullah datang ke negeri kaca. Betapa herannya sang ustadz Lamusa melihat kehidupan di negeri dongeng kaca yang mengerikan dalam perspektif adab Nusantara. Lalu berjalanlah sang ustadz. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang anggap sepertinya berkuasa di tempat itu. Permisi, perkenalkan, saya adalah Ustadz Lamusa dari negeri Nusantara. Saya sedang dalam perjalanan menyebarkan agama Islam. Saya ingin bertanya, saya sedang ada di mana? Lalu, kebetulan itu yang didatangi, itu yang diajak ngomong adalah Perdana Menteri negeri dongeng kaca. Lalu sang Perdana Menteri pun berkata, wah, sungguh terhormat. Saya kedatangan tamu dari negeri Nusantara. Nama negeri Nusantara telah sampai di negeri kami. Negeri yang kaya raya, penuh dengan tambang emas, nikel, perak, dan segala macam. Penuh dengan tumbuhan, laut yang begitu penuh dengan ikan. Konon katanya, seluruh bangsa datang ke sana untuk mengeruk dan makan. Lalu Ustadz Lamusa pun berkata, hei, tutup mulutmu. Orang-orang datang ke sana bukan mengeruk, namun orang-orang di sana datang untuk mencari kehidupan. Bagi kami warga Nusantara, siapa aja yang datang di negeri kami, boleh memanfaatkan apapun yang ada di dalamnya. Karena bagi kami, kekayaan alam kami tidak akan pernah habis selama kami berbagi. Lalu, sang Perdana Menteri negeri kaca pun terheran-heran. Keren sekali cara berpikir mereka ini. Perdana Menteri negeri kaca pun berkata, lalu, siapa kamu ini di Nusantara? Aku bukan siapa-siapa, kata Ustadz Lamusa. Aku hanyalah seorang guru ngaji di pedesaan yang kemudian di malam satu syuro aku mendapat wangsit dan menurut weton bahwa saya harus berjalan ke arah tenggara dan sampailah saya di negeri dongeng kaca ini. Lalu apa yang kau inginkan dari diri kami? Saya ingin mengajarkan sebuah adab kepadamu. Bahwa manusia tidak boleh tidak berpakaian. Rumah tidak boleh terbuat dari kaca sehingga semua orang bisa melihat isi rumah dari luar. Oh, jadi begitu. Ya, lalu bagaimana? Baiklah, aku akan sholat dulu, meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu sang Ustadz Lamusa pun sholat, meminta petunjuk kepada Tuhan. Sholat hajat. Ustadz Lamusa pun berdoa, ya Tuhan, berikan hamba petunjuk. Hamba sedang berada di negeri kaca, negeri dongeng. Mereka belum mengenal adab. Hingga akhirnya lewat mimpi, Ustadz Lamusa pun mendapat petunjuk. Ustadz Lamusa mendapat wangsit lewat mimpi. Hai Lamusa, gunakanlah kain yang akan kuberikan ini kepadamu. Kain ini datang dari langit dan banyak sekali tidak akan pernah habis. Tutupilah semua rumah-rumah di negeri dongeng dengan kain ini. Dan jika mereka bertanya ini apa, maka jawablah ini korden.
Lalu terbangun Ustaz Musa. Wah, aku bermimpi. Dan tidak sadar dia melihat di bawah bantalnya, dia buka tumpukan kain. Hanya 2 meter. Tapi dia disuruh menutup semua rumah. Tapi dia ingat di mimpi itu bahwa kain ini tidak akan pernah habis. Akhirnya dia datangi. Dia tutupi semua rumah dengan kain. Setiap kali dihemparkan kain itu seperti tumbuh. Tidak pernah habis. Dihemparkan dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Hingga akhirnya seluruh rumah di negeri kaca akhirnya tertutup. Wah, dan semua orang telah memakai baju. Dan begitulah asal-usul gorden. Gimana bang? Gimana nih bang? Asal-usul Abi nih. Bagus. Abang ini masih ada utang cerita loh sama Abi. Berapa? Coba deh abang dulu, udah ngantuk banget. Belum. Ya udahlah, tidur udah, bobo udah. Abang besok ya nanti ya. Ya, apa itu bang? Apa? Ade nangis kayaknya. Yaudah, abang bobo ya. Abang bobo ya. Ade nangis.